Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Agniansyah, mahasiswa semester 3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas MPIA, UIN Sunan Kalijaga. Di sini video ini saya memaparkan hasil resum saya mengenai peranan sistem informasi manajemen pendidikan bagi kepala madrasah dalam pengambilan keputusan di Madrasah Sanawiyah Diniyah Putri Lampung sebagai tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Di dalam resum ini, pengertian sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema, adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sistem secara etimologis berasal dari kata sistema yang berarti adanya hubungan antara bagian atau komponen satu dengan lainnya secara teratur dan menyeluruh. Sedangkan terminologinya mengatakan bahwa sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang berkaitan antara satu dengan lainnya. Sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dengan hubungan dan saling ketergantungan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan utama sistem informasi manajemen yaitu membantu seluruh hierarka kepengurusan dalam organisasi dari manajemen hierarka puncak yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan secara keseluruhan sampai pada manajemen hierarka pertama yang hanya bertanggung jawab atas operasi sehari-hari dari departemen tertentu saja. Yang G, proses pengelolaan data dan sistem informasi manajemen. Langkah-langkah pemrosesan langkah-langkah data. Yang pertama, pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini dapat dipergunakan beberapa metode. Di antaranya yang pertama, melalui pengamatan secara langsung, melalui wawancara, melalui perkiraan koresponden, melalui daftar pertanyaan. Tahap pengumpulan data meliputi dua aktivitas utama berikut. Observasi lingkungan yang menimbulkan data biasanya elemen manusia sebagai penelitian, meskipun seringkali dapat menggunakan mesin untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua, pencatatan data yang biasanya dalam bentuk dokumen sumber tertulis, meskipun seringkali data juga dicatat dalam bentuk yang tidak tertulis tetapi dapat dibaca oleh mesin. Selanjutnya, pengelolaan data. Pengelolaan data adalah suatu proses kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan dengan mengikuti serangkaian langkah-langkah perumusan atau pola tertentu untuk Selanjutnya, pengertian informasi. Informasi yaitu data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat ini maupun saat mendatang. Yang C, pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata kamus yang berarti tangan dan agere, melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi manager yang artinya menangani. Manager diterjemahkan ke bahasa Inggris to manage, kata kerja, manajemen kata benda, dan manager untuk orang yang melakukannya. Manajemen diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi manajemen pengelolaan. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematikan untuk kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Pengertian SIM. Sistem informasi manajemen adalah gabungan antara sistem, mesin, dan sistem manusia sehingga dapat menghasilkan informasi yang diperlukan bagi penggunanya. Yang E, kegunaan atau fungsi sistem informasi antara lain sebagai berikut. A, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang B, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dan memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang C, mengembangkan proses perencanaan yang efektif, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. E, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang F, tujuan sistem informasi manajemen pendidikan Islam. Pengelolaan
Bajingan nih. Terus lanjut nggak apa? Pengolahan data adalah sesuatu proses kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan dengan mengikuti serangkaian langkah-langkah perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data tertentu menjadi berbentuk, tersusun, sifat atau isinya lebih berguna. Tahap ini mencakup berbagai tahap aktivitas yang meliputi hal-hal berikut. Akumulasi yang meliputi bentuk operasi matematis, perbandingan dan pemeriksaan simultan terhadap dua atau lebih golongan data, seperti saldo persediaan barang yang ada dan batas pemesanannya kembali sebagai dasar untuk pengambilan tindakan selanjutnya. Yang ketiga, ini mencakup berbagai tahap aktivitas yang meliputi hal-hal berikut. 1. Akumulasi. Yang kedua adalah perbandingan dan pemeriksaan simultan. Yang ketiga adalah pengiktisaran. Yang keempat adalah penyaringan. Yang kelima adalah pencarian berupa aktivitas mengambil dari tempat penyimpanan untuk digunakan dalam pengolahan atau untuk tujuan keluaran. Yang C, pemeliharaan data. Tahap pemeliharaan data meliputi aktivitas berikut. Yang 1, penyimpanan data untuk referensi atau penggunaan pada waktu yang akan datang apabila diperlukan. Yang kedua, pemutakhiran data yang disimpan untuk menunjukkan kondisi yang lebih mutakhir atau yang terjadi terakhir. Yang ketiga adalah pemberian indeks data yang menyangkut pembuatan katalog informasi yang berhubungan dengan data yang disimpan dengan 31. Maksud dapat membantu pencarian hal spesifik pada data apabila setiap waktu diperlukan. Yang keempat adalah perlindungan atau pengamanan data yang disimpan yang meliputi berbagai prosedur dan teknik untuk mencegah kerusakan, kehilangan. Pengertian sistem informasi manajemen pendidikan. Pengertian sistem informasi manajemen pendidikan adalah adanya sistem sumber daya manusia dan sistem teknologi saling berhubungan sehingga keduanya dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan bagi penggunanya sehingga dapat diperlukan untuk memecahkan masalah yang ada. Adapun komponen sistem informasi manajemen. Komponen-komponen sistem informasi manajemen yang dapat diungkapkan oleh Judith C. Simon. Yang pertama adalah manusia menggerakkan komponen-komponen lain yang ada di sistem seperti perangkat keras, perangkat lunak atau software, prosedur pengoperasian dan sebagainya. Yang B, prosedur digunakan untuk memberikan petunjuk menjalankan sistem informasi. Yang C, hardware, merupakan peralatan fisik berupa komputer. Yang D, software, terdiri dari sistem operasi dan program aplikasi. Yang E, data-data merupakan istilah yang mengarahkan kepada fakta dari sebuah topik tertentu. Pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengertian pengambilan keputusan. Secara etimologis, kata decide berasal dari bahasa Latin prefix de yang berarti of, dan kata caedo yang berarti to cut. Ini berarti proses kognitif cut off sebagai tindakan memilih di antara beberapa alternatif yang mungkin. Pengambilan keputusan adalah proses memilih sejumlah alternatif pengambilan keputusan yang penting bagi manajer administrator, karena proses pengambilan keputusan mempunyai peran penting dalam memotivasi kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan perubahan organisasi. Setiap level administrasi sekolah mengambil keputusan secara hierarkis. 2. Tipe-tipe keputusan. Secara ringkas, keputusan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe, yaitu yang pertama adalah keputusan terstruktur, yang kedua adalah keputusan setengah terprogram, yang ketiga adalah keputusan tidak terstruktur. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenis keputusan dapat disusun berdasarkan berbagai sudut pandang dan secara garis besar dikenal 3 jenis keputusan. Keputusan berdasarkan tingkat kepentingan, keputusan berdasarkan regularitas, keputusan berdasarkan lingkungan, pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko.
pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Faktor-faktor pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, suatu organisasi maupun lembaga pendidikan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah posisi atau kedudukan, yang kedua adalah masalah, yang ketiga adalah situasi, yang keempat adalah kondisi, yang kelima adalah tujuan. Selanjutnya, model pengambilan keputusan. Ada beberapa model di sini. Model yang pertama adalah model Mintzberg, Drucker, and Simon. Mintzberg memberikan 3 tahap dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah tahap identifikasi, yang kedua adalah tahap pengembangan, yang ketiga adalah tahap pemilihan. Tahap pengambilan keputusan menurut Herbert A. Simon, sebagaimana dikutip oleh Soypiansyah, dalam pengambilan keputusan dimulai dari proses penyelidikan, perancangan, dan pemilihan. Pada tahap penyelidikan diperlukan petunjuk agar dapat mengidentifikasi persoalan yang sedang dihadapi dengan cara. Sedangkan Robbins menjabarkan proses pembuatan keputusan melalui 8 tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Yang kedua adalah identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga adalah pengalokasian bobot kriteria. Yang keempat adalah pengembangan alternatif. Yang kelima adalah analisis alternatif. Yang keenam adalah pemilihan sebuah alternatif. Ketujuh adalah implementasi alternatif. Dan yang kedelapan, evaluasi efektivitas keputusan. Fungsi kepala sekolah. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Seorang pemimpin sebagian besar pada waktu perhatian maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pimpinan dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap dari para pengikutnya. Hal ini akan menentukan kinerja organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai manajer, yang kedua adalah kepala sekolah sebagai administrator, yang ketiga adalah kepala sekolah sebagai supervisor, yang keempat adalah sebagai kepala sekolah sebagai pemimpin. Sekian dari saya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari resume ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.